Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali di hari ini, hari Rabu, tanggal 29 April 2020. Pada hari ini kita akan membahas kembali tentang perkuliahan mata kuliah data mining. Pada hari ini masuk di pertemuan ke-6. Ya, pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang analisa asosiasi dan analisa cluster. Ya. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu clustering, asosiasi, kemudian ada data, kemudian juga ada berhubungan dengan bagaimana menyiapkan sebuah dataset untuk digunakan di dalam data mining. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana sebuah algoritma dari data mining, algoritma model asosiasi untuk menghasilkan sebuah nilai analisa dari asosiasi tadi. Dan juga nanti kita akan belajar tentang clustering. Kita bahas dulu pertama tentang analisa asosiasi. Dapat dilihat di tabel sebelah ini ada transaksi, ada sebuah transaksi, kemudian customer, tanggal, item, dan juga jumlah. Nah, oke. Jadi di sini ada sebuah tabel transaksi. Kita akan menganalisa asosiasinya, menganalisa asosiasi. Ya, di dalam tabel ini terdapat informasi dari record ID, record ID transaksi, kemudian customer, kemudian tanggal, itemnya apa, dan jumlahnya berapa. Dari sini kita akan mencari asosiasinya. Terlebih dahulu perlu diketahui apa itu frekuensi item set atau frekuensi item set. Jadi dari setiap transaksi itu nanti akan menghasilkan sebuah item set. Dari tabel relasi atau tabel transaksi tadi yang sebelumnya itu disusun terurut dalam kelompok-kelompok berdasarkan transaksi. Kalau kita lihat ini kan tadi udah diurutkan berdasarkan ID transaksi. Di transaksi 1111 baru 12 112 13 dan seterusnya. Semua record dalam satu kelompok mempunyai ID transaksi yang sama. ID transaksi yang sama. Jika diamati ada redundansi pada tabel pembelian. Ya, tabel pembelian ini ada redundansi atau perulangan dari data, yaitu dapat dipecah dengan menyimpan triple. Jadi dari redundansi ini sebenarnya bisa dipecah, dipecah-pecah menjadi beberapa tabel, ID transaksi, ID customer sama tanggal, dan sebuah tabel terpisah yaitu ID customer, tanggal, dan tabel pembelian. Jadi dari data ini, data transaksi ini perlu dibuat namanya denormalize. Jadi data ataupun transaksi ini denormalize, dipecah terlebih dahulu ke dalam tabel-tabel yang sudah normalisasi dulu. Untuk mempermudah dalam proses data mining dilakukan pada tahapan proses KDD.
Jadi ketika kita menggunakan proses data mining, itu perlu ada namanya proses KDD ini. Untuk mempermudah analisa asosiasi setiap item pada sebuah transaksi tadi dapat ya, pada tabel pembelian dapat dinyatakan dalam sebuah tabel biner. Kita lihat di sini ketika tabel transaksi sebelumnya ini digunakan ke dalam tabel biner. Tabel binernya seperti ini, ID transaksi 111. Kemudian untuk itemnya ada pena, tinta, susu, jus, dan air. Untuk item ini hanya merepresentasikan item dan ID transaksi tanpa memperhatikan atau menghilangkan informasi tanggal dan customer. Nah, ini dalam representasi biner. Misalkan I, ya, I1, I2, I3, I ke N atau N adalah himpunan dari semua item yang ada di dalam keranjang. Jadi semua item yang ada di dalam keranjang ini dimaksudkan dengan I, dan T, T1, T2, T3 dan seterusnya itu adalah semua transaksi. Maka tiap transaksi T itu berisi sebuah subhimpunan item-item yang dipilih dari I. Dalam analisa asosiasi, suatu himpunan satu atau lebih dari item, lebih dari satu item disebut dengan item set. Jika sebuah item set berisi K item, maka disebut dengan K item set. Sebagai contoh, misalnya ada pena dan tinta, pena dan tinta merupakan sebuah dua item set. Jadi kalau di dalam keranjang transaksi ini hanya ada dua item pena dan tinta, berarti ini dua item set. Ini K-nya ini tadi disebut sebagai item. Gitu. Jadi kalau dilihat di sini transaksi 111 ini ada 4 item set. Pena, tinta, susu, dan jus. Kemudian untuk transaksi 112, 3 item set. Pena, tinta, dan susu. Kemudian 113 ini di pena dan susu. Yang tidak ada itemnya ini 0, biner. Kalau biner kan 1 dan 0. Oke. Frequent item set. Lebaran transaksi didefinisikan sebagai jumlah item yang terdapat dalam sebuah transaksi. Jadi lebarnya sebuah item set itu adalah sebanyak jumlahnya item di dalam transaksi. Suatu transaksi dikatakan berisi sebuah item set X jika X merupakan subset C. Contohnya, ya, transaksi pertama pada tabel sebelumnya, ya, itu ada item pena dan tinta, dan bukan pena air, pena dan air. Jadi lebaran transaksi, lebar transaksi itu dikatakan dari sebuah item set, ya, dikatakan berisi sebuah item set jika merupakan subset dari item C. Di dalam kaidah asosiasi nanti juga akan ada yang disebut dengan support count. Support, ya, support count, jumlah support. Merupakan jumlah transaksi yang berisi suatu item set tertentu atau dengan kata lain merupakan frekuensi terjadi dari suatu item set.
Support dari item set adalah perbandingan dari transaksi dalam basis data yang berisi semua item set. Ya, dalam item set. Contoh, ya, contohnya dalam contoh sebelumnya ini ada pena dan tinta memiliki supportnya 75% dalam tabel pembelian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pena dan tinta sering muncul bersamaan. Jika kita perhatikan item set susu dan jus, supportnya hanya 25%. Kita perhatikan dulu atau kita cek dulu untuk pena dan tinta, kenapa 75% supportnya. Ya. Pena dan tinta di sini ada 4 kali transaksi. Transaksi ada 4 kali, yaitu 111, 112, 13, 14. Ini kelewat ya, ini apa namanya, tabelnya harusnya turun. Nah, kalau kita perhatikan pena tinta, ini di item set atau transaksi pertama ada, kemudian transaksi kedua pena tinta, kemudian transaksi ketiga pena dan tinta kosong. Nah, ini enggak ada. Tapi di transaksi keempat ini ada pena dan tinta. Coba kalau tabel sebelumnya, ini enggak muncul juga. Ini contohnya 4 transaksi ini. Jadi kalau total dari transaksi ini atau di dalam tabel ini kan 100%, ada 4 record. Kemudian untuk pena dan tinta ini ada di 1, 2, 3. Jadi 75%. Gitu. Kemudian untuk susu dan jus ada di transaksi pertama aja. Transaksi selebihnya tidak ada, maka dia hanya 25%. Gitu. Itu yang disebut dengan support. Kemudian ada association rule. Association rule itu merupakan sebuah ekspresi implikasi yang berbentuk X ke Z, di mana X dan Z merupakan disjoint item set. X disjoint Y tidak sama dengan 0. Sama dengan tidak 0. Contohnya pena dan tinta. Ini disjoint jus. Dalam association rule dapat dihitung support dan confidence. Jadi nanti dalam kaidah asosiasi ini kita akan membahas atau membaca adanya support dan confidence. Nah, untuk mengetahui confidence itu menggunakan rumus di bawah ya, ini. Ya. Confidence itu apa sih sebelum ke rumus? Jadi confidence merupakan seberapa sering item-item dalam Z muncul dalam transaksi yang berisi X. Ya, secara formal dapat dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi S ini support dan C adalah confidence. Support X ke Y, support X ke Y sama dengan ini tadi support count, jumlah support X dan Y ya, ini join Y dibagi N jumlah transaksi kali C atau confidence X terhadap Y. Ini sama dengan jumlah X dan Y dibagi jumlah X. Nanti kita lihat contoh perhitungannya.
Untuk association rule pena dan tinta. Association rule pena dan tinta yang mempengaruhi atau association rule terhadap jus. Disjoin terhadap jus. Association rule-nya ini kita lihat S ya, X, Y. Ini tadi pena, tinta, dan jus. Pena, tinta, jus dibagi 4 transaksi. N-nya 4 transaksi. Ini supportnya 2/4 sama dengan 50%. Kita lihat pena, tinta, jus ada nggak tadi? Pena, tinta, jus 1. Ini pena, tinta, jus. Ini di transaksi keempat nih harusnya ada ini kelihatan. Pena, tinta, jus ada 2 kali ya. Di transaksi 11 dan 114. Pena, tinta, jus. Sehingga supportnya ini support 0,5. Nah, untuk confidence-nya berapa? Confidence-nya adalah pena, tinta, jus dibagi pena, tinta. Jadi ini untuk confidence item set ya, item set yang dicari dengan item set yang Y-nya. Ini XY. Confidence-nya X ke Y, ini support XY. Ini support X, ini support X ke Z. Kita lihat di sini untuk pena, tinta, jus ada 2 kali tadi. Kemudian untuk pena dan tinta ada berapa kali? Di sini 3. Kita lihat pena tinta 1, pena tinta 2, pena tinta ketiga. Nah, memang ada 3. Jadi untuk confidence-nya 2/3 atau sama dengan 0,67. Itu untuk nilai confidence. Nah, association rule mining jika di sebuah himpunan ya, jika terdapat himpunan transaksi T, maka tujuan dari association rule adalah untuk menemukan semua aturan yang mempunyai support atau support lebih dari minimal support dan confidence lebih dari sama dengan minimal confidence. Jadi association rule mining ini adalah untuk mencari support minimalnya ya, support lebih dari minimal support dan confidence lebih dari minimal confidence. Itu fungsi dari association rule. Pendekatan yang digunakan itu menggunakan brute force untuk association rule, menggunakan pendekatan dengan menghitung support dan confidence dari semua kemungkinan. Pendekatan brute force terdiri dari langkah, ini ada beberapa langkah. Yang pertama, daftar semua kemungkinan association rule dulu, kemudian dihitung supportnya dan confidence untuk setiap rule. Kemudian dipangkas rules yang tidak memenuhi minimal support dan minimal confidence threshold. Nah, secara umum pendekatan ini sangat mahal karena nanti kalau menggunakan ini, ketika datanya itu ribuan, ya, datanya itu sudah banyak ribuan, kita akan kewalahan untuk mencari confidence-nya berapa, kemudian supportnya berapa. Jadi
ini fungsinya association rule itu untuk digunakan di biasanya bisa supermarket, bisa rumah sakit, bisa bengkel, dan misalnya juga ada peralatan-peralatan kesehatan gitu kan. Nah, karena pendekatan mahal dan dalam komputasinya tentunya, maka jumlah kemungkinan rule dari sebuah tabel transaksi yang terdiri dari D item adalah sebesar R sama dengan 3 pangkat D dikurang 2 pangkat D plus 1 plus 1. Nah, ini udah rumus ya. Misalnya digunakan pada tabel pembelian sebelumnya dengan jumlah item D-nya 5. D-nya di mana? 5. Ini pena, tinta, susu, jus, air. Ini kan ada 5 item. Ini D-nya 5. Maka menggunakan rumus ini akan dihasilkan rule-nya, association rule-nya R sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 6, nah 5 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 5, 2, 3, 4, 3 dikurang 2 pangkat 6, 6, 4 ditambah 1. Ada total 180 association rule. Jadi dari 5 item set aja itu nanti bisa terbentuk 180 rule. Apakah menggunakan pena tinta, kemudian pena susu, pena jus, pena air. Itu nanti sampai 180 rule kemungkinan yang bisa dibentuk. Nah, ini contoh lagi untuk association rule. Di sebelah kiri ini ada transaksi, ada 5 transaksi, ID transaksi, kemudian item setnya. Item setnya ada bread, milk, bread, diaper, beer, egg. Kemudian ini ada milk, diaper, beer, coke. Ada beer, milk, diaper, beer, milk, diaper, coke. Kita lihat di sini ada berapa item. Semuanya menggunakan beer atau bird, atau roti ya. Roti sama susu. Maka support dan confidence dari association rule sebagai berikut. Kita lihat kalau milk dan diaper untuk bir, ya, supportnya berapa? Supportnya 0,4 dan confidence-nya 0,67. Milk diaper mana? Ini milk diaper ada 3. 3 per 5 transaksi. Kemudian untuk milk dan beer ke diaper, ini supportnya 0,4, confidence-nya 1. Kalau beer dan diaper ke milk, supportnya 0,4, confidence-nya 0,67. Kemudian beer, milk, diaper, jadi satu item untuk 2 isinya nih. Supportnya 4, confidence-nya 0,67 juga. Kemudian diaper, milk, beer, di sini support 0,4 dan confidence 0,5. Milk, diaper, beer 0,4 dan 0,5. Ya,
semua rule tadi merupakan partisi biner dari item set yang sama, yaitu mil, diaper, bir. Rules yang berasal dari item set yang sama mempunyai support yang identik, tetapi mempunyai confidence yang berbeda, sehingga dapat dipasangkan ulang untuk keperluan support dan confidence. Jadi dari data ini itu bisa dibuat kayak tabel nih sebelumnya untuk frekuensi item setnya. Jadi dibuatkan tabel binernya, ID, kemudian ditentukan ini itemnya apa aja, sehingga dihasilkan ini support dan confidence-nya. Jadi item set mil, diaper sama bir, rule support ya berasal dari item set yang sama tadi, sehingga dapat dipasangkan untuk support dan confidence yang berulang. Oke, itu tadi analisa asosiasi, association rule. Nah, kemudian kita akan menganalisa cluster, clustering, menganalisa clustering. Analisa cluster ini merupakan kumpulan dari objek hingga objek-objek dalam suatu kelompok sama atau punya hubungan di cluster dengan yang lain dan berbeda-beda. Dan berbeda atau tidak ada hubungan dengan objek dalam kelompok lain. Tujuan dari analisa cluster adalah meminimalkan jarak di dalam cluster dan memaksimalkan jarak antar cluster. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang jarak, kemudian kaidah asosiasi ya. Ini nanti kita akan lihat di sini tentang apa itu jarak di dalam cluster. Nah, aplikasi yang biasa digunakan untuk analisa cluster itu dibedakan menjadi dua, yaitu understanding. Ya, understanding ini adalah kelompok dokumen-dokumen yang saling berhubungan untuk proses browsing. Pengelompokan gen dan protein yang mempunyai fungsi yang sama. Atau pengelompokan stok dengan harga yang fluktuatif. Jadi kalau cluster yang understanding ini adalah kelompok dengan hubungan yang datanya sudah sama. Kemudian ada summarization, ini untuk menurunkan ukuran dari dataset yang besar. Nah, di dalam analisa cluster ini ada yang bukan termasuk di dalam cluster analisis atau analisa cluster. Yang pertama ada supervised classification. Ini mempunyai informasi label. Jadi kalau yang supervised classification ini sudah mempunyai cluster atau mempunyai label, ini bukan termasuk di dalam cluster. Kemudian ada simple segmentation. Simple segmentation ini misalkan membagi dua kelas kelompok berdasarkan urutan nama. Itu juga bukan masuk dalam analisa cluster. Kemudian juga hasil dari sebuah query, mengelompokkan hasil berdasarkan spesifikasi eksternal. Itu juga bukan merupakan analisa cluster. Ada juga graph partitioning, di mana graph dalam beberapa graph mempunyai hubungan relevansi sinergi tetapi areanya tidak identik. Nah, lanjut di dalam analisa cluster ini ada beberapa tipe dari clustering. Yang pertama ada parsional vs hierarchical. Parsional clustering ini adalah pembagian objek
ya objek data ke dalam subhimpunan klaster yang tidak overlap. Ini contohnya, ini untuk partial clustering. Objeknya tidak ada yang overlap. Ini masih dalam satu cluster, ini dalam satu cluster. Kemudian ada yang hierarchical. Kalau hierarchical merupakan sebuah himpunan cluster bersarang, cluster yang bersarang atau dalam pohon hierarki. Tiap simpul cluster dalam pohon kecuali simpul daun merupakan gabungan dari anak atau subcluster dan simpul akar. Contoh hierarchical, ini ada cluster besarnya ini, kemudian cluster subcluster. Cluster besar ini kemudian subcluster. Contoh yang saat ini bisa dilihat, misalnya ini untuk hierarchical cluster proses COVID-19 ya, kasus COVID-19, klaster besarnya di Jakarta misalnya, klaster Jakarta. Kemudian di dalamnya ada subcluster lagi. Subcluster misalnya ini yang ditengarai dari imported atau non-imported. Jadi klaster dari luar negeri atau memang dari dalam dan masuk di dalam klaster Jakarta. Kalau hari ini kita sering lihat pengumuman di televisi ya, nah itu kan kemarin diinformasikan klaster mana, ya, termasuk klaster mana, kemudian ada jenisnya imported atau non-imported gitu kasusnya. Lanjut, kemudian ada yang eksekutif dan non-eksekutif tipe cluster. Kalau eksekutif, non-eksekutif, jika setiap objek berada tepat di satu cluster. Sebaliknya dalam overlap atau non-eksekutif cluster, sebuah objek dapat berada lebih dari satu cluster secara bersamaan. Jadi eksekutif dan non-eksklusif. Kemudian ada cluster yang berhubungan fuzzy dan non-fuzzy. Fuzzy clustering. Dalam fuzzy clustering, sebuah titik termasuk dalam setiap cluster dengan suatu nilai bobot antara 0 dan 1. Jumlah bobot-bobot ini sama dengan 1, ya, clustering probabilitasnya mempunyai karakteristik yang sama. Kemudian ada cluster yang parsial dan komplit. Parsial komplit. PS komplit. Dalam kelas komplit cluster, setiap objek ditempatkan dalam sebuah cluster. Tetapi dalam partial cluster, tidak semua objek ditempatkan di dalam sebuah cluster. Kemungkinan ada objek yang tidak tepat untuk ditempatkan di salah satu cluster. Misalnya berupa outlier cluster atau noise. Nah, kemudian ini ada beberapa tipe cluster juga. Cluster bertujuan ya, clustering bertujuan untuk menemukan kelompok cluster objek yang berguna di mana penggunaannya tergantung dari tujuan analisa data. Secara visual ada beberapa tipe dari cluster. Jadi clustering ini sebenarnya tinggal disesuaikan dengan tujuan analisa dari sebuah data. Ini untuk apa? Ya. Ini ada tipe cluster well separated. Well separated cluster. Sebuah cluster yang himpunan titik sedemikian rupa hingga tidak ada titik dalam sebuah cluster yang lebih mirip.
untuk ditempati. Nah, ini well separate cluster itu modelnya seperti ini. Jadi memang udah klasternya bagus, tidak ada outlier lagi. Jadi klasternya udah menjadi satu ya di dalam klaster masing-masing. Nah, kalau di sini ini ada 3 klaster. Apakah dia masuk di klaster merah, klaster hijau, atau klaster biru. Kemudian ada center base. Untuk center base cluster, ini himpunan dari objek sedemikian rupa sehingga sebuah objek dalam sebuah cluster mendekati atau lebih mirip dengan titik pusat dari sebuah cluster yang dibandingkan. Contohnya, ini ada 2 cluster yang mirip sehingga berdekatan. Cluster merah sama biru ini berdekatan, kemudian cluster hijau dan kuning ini berdekatan tapi berjauhan dengan biru dan merah. Ini center base cluster. Jadi clusternya ini memiliki center masing-masing. Kemudian ada yang contiguous cluster atau nearest neighbor atau transitive, di mana sebuah klaster merupakan himpunan titik sedemikian rupa sehingga sebuah titik dalam klaster mendekati dengan satu titik yang lain. Ini contohnya klaster ini untuk contiguous cluster. Ya, klasternya adalah ambil mirip kayak C dan titik klaster ada di tengah. Kemudian ada Descente base, Descente base cluster. Ini adalah klaster di mana titik yang padat yang dipisahkan oleh daerah kepadatan. Ini hampir sama kayak sebelumnya yang berhubungan ini center base. Nah, kalau ini density base ini ada klaster yang berdekatan, ya, ada yang berdekatan kemudian mendekati dari sebuah klaster. High definition. Kemudian ada tipe yang lain yaitu share property atau conceptual cluster. Ini menemukan klaster-klaster yang membagi beberapa sifat umum atau menyatakan konsep tertentu. Jadi cluster ini share. Nah, menghitung semua kemungkinan ya, cara untuk membagi titik-titik ke dalam klaster dan mengevaluasi mempunyai tujuan global dan lokal. Nah, untuk mengetahui klaster ini ada beberapa algoritma clustering ya, yang digunakan untuk mengetahui algoritma clustering hierarchical ini untuk lokal objektif. Kemudian algoritma parsional ini untuk global objektif. Variasi dari pendekatan fungsi objek global adalah menyusun data menjadi sebuah model yang terukur atau parameterized. Nah, parameter-parameter untuk model tersebut disebut dari data, ditentukan dari data. Nah, untuk analisa cluster, ini ada algoritma K-means. Algoritma K-means ini digunakan untuk menghitung cluster. Contoh, salah satu contoh algoritma aja. Masih ada beberapa algoritma yang lain yang bisa digunakan untuk menganalisa clustering. K-means merupakan pendekatan parsional clustering. Tiap cluster dihubungkan ke sebuah centroid atau titik pusat
tiap titik ditempatkan ke dalam klaster dengan centroid berdekatan atau centroid terdekat. Jumlah klaster K harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi mau berapa klaster itu harus ditentukan terlebih dahulu K-nya. Algoritma ini sangat sederhana. Nah, ini langkah-langkah yang dijalani oleh algoritma K-means. Yang pertama, menentukan dulu nilai K-nya berapa sebagai titik awal centroid, kemudian diulangi, kemudian membentuk K cluster dengan menempatkan semua titik yang berdekatan, kemudian ulangi perhitungan centroid dari tiap-tiap cluster sampai centroid tidak berubah. Nah, ini contohnya, misalkan ada sebuah data X 2, 3, 4, 10, 11, 12, 30, 25, 35 akan dibagi menjadi dua klaster. Ya, K-nya 2. Dipilih dua inisial centroid. Inisial centroid yang pertama adalah 2, inisial centroid yang kedua adalah 4. Ya. Dan menggunakan ukuran city block distance. Hitung distance setiap X Z, ya, X ke X dengan city block. Jadi ini ada data atau dataset dengan angka ya 2, 3, 4, 10 sampai 35. Kemudian dibagi ke dalam klaster, mau dijadikan dua klaster sebagai titik awal ya. Titik awal kan di sini pilih titik K sebagai titik awal. Sebagai titik awal ini untuk klaster yang pertama menggunakan 2, klaster yang kedua menggunakan 4. Kemudian untuk city blocknya dihitungnya bagaimana? Caranya adalah ini dengan klaster pertama, klaster kedua. Ini angkanya. Tadi 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 25, dan 35. Sebagai titik pusat yang pertama tadi, titik pusat pertama, klaster pertama adalah titik pusatnya 2. Data yang paling dekat dengan 2 mana? Nah, kalau kita hitung dulu, karena datanya ini 3, ya, 3, ya, 2 ke 3 selisihnya 1. 2 ke 4 selisih 2. 2 ke 10 selisih 8. 2 ke 11 9, 2 ke 12 10, 2 ke 20 18, 2 ke 25 23, 2 ke 35 33. Kemudian untuk senternya yang klaster kedua menggunakan 4, ya, center 4. Kalau 2 ke 4, ya, 4 ke 2 ini ada 2 selisihnya. Kemudian 3 ke 4 selisih 1, 4 ke 4 center 4 0. Nah, senternya 4 nih di sini 0. Kemudian 4 ke 10 selisih 6, 4 ke 11 7, 4 ke 12 8, 4 ke 20 16, 4 ke 25 21, 4 ke 35 31. Nah, baru ditentukan untuk ini, ulangi kemudian atau bentuk klaster ya dengan menempatkan semua titik yang terdekat. Nah, dari titik klaster yang terdekat. Berarti ini untuk klaster ataupun data kedua, data pertama ini dengan isi 2. Ini masuk ke klaster pertama. 3 juga masuk ke klaster pertama karena lebih dekat dengan 2. Kemudian 4 di klaster
2 dan seterusnya, klaster ke 2. Maka diperoleh klaster pertama adalah 2. Oke ya, jadi ini nilai klasternya diperoleh dari C1 atau klaster 1. Ini ada 2 dan 3. Kemudian klaster kedua atau C2 itu ada 4, 10 sampai 35. Ini baru iterasi pertama. Kemudian iterasi yang kedua, sebelumnya ada perhitungan dulu. Sebelum masuk ke centroid, sebelum masuk ke iterasi kedua, ini bentuk klaster menempati titik yang terdekat, kemudian ulangi perulangan centroid sampai centroid tidak berubah. Nah, ini menentukan centroidnya terlebih dahulu. Nah, centroid tadi kan ditentukan centroid pertamanya adalah 2 dan 4. Nah, kemudian dibuat setelah ada klaster pertama ini tadi, setelah ada ini pertama, kemudian dibuat klaster yang kedua, tapi ditentukan nilai centroidnya. Nah, centroid yang pertama itu dihasilkan dari 2 plus 3 dibagi 2. Ini isinya tadi nilai dari klaster pertama. Klaster pertama nilainya adalah 2 dan 3. Kemudian dibagi 2. 2 ini adalah jumlah klasternya atau datanya. Ya, kemudian sama dengan 5 per 2 ya, atau 2,5. Untuk centroid yang kedua, nah ini centroidnya didapat 2,5. Nanti untuk centroid yang kedua didapatnya berapa? Kita lihat ini nilainya 4 ditambah 10 sampai 35 dibagi 7. Ini ada 7 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 data atau 7 item ya. Totalnya ada 112 dibagi 7 sama dengan 16. Jadi klaster atau centroidnya adalah 16. Untuk klaster kedua centroidnya 16, centroid klaster pertama 2,5. Nah, iterasi yang kedua itu menggunakan ini senternya 2,5 dan 16. Nah, untuk klaster yang pertama, ya, X-nya dan centroid nih, centroidnya 2,5 X-nya. Jadi 2,5, selisihnya setengah. Nah, ini untuk pertama. Kalau datanya 2, ke centroidnya X-nya. X-nya 2, kemudian centroidnya 2,5, berarti ada selisih setengah ya. Kemudian 3 ke 2,5 juga selisih setengah. 4, 1,5 selisih. 10, 7,5. 11, 8,5. 12, 9,5. Ini 20, 17,5. 22, 25, 22,5, 35, 32,5. Kemudian untuk centroid yang kedua, ya, itu menggunakan 16 centroidnya. Untuk X-nya 2, centroidnya atau selisihnya 14. X-nya 3, pakai center 16, 13 selisih. Kemudian untuk 4, 12, 10, 6 sampai ke 11, 5, 12, 4, 24, kemudian 25, 9, dan 9. Nah, kemudian diperoleh ini, ditentukan dulu klasternya. Nah, klaster yang mendekati, yang paling dekat. Klaster pertama ini di 2, 3, dan 4. Nah, 4 pindah ke klaster pertama sekarang di iterasi yang kedua. Kemudian klaster kedua di 6, di 10, 11, 12, 20, 25, dan 35. C2. Jadi diperoleh klaster pertama
C1-nya 2, 3, 4. Kemudian klaster kedua 10, 11, sampai 35. Ini iterasi kedua. Nah, kemudian dihitung lagi sentroid barunya. Ya, dihitung. Mendapatkan tadi angka atau data di 2, 3, 4. Ya, dibagi 3 data sama dengan 9/3 atau dapatnya 3 untuk sentroid atau sentroid yang baru 3. Kemudian untuk yang kedua ini datanya ada 10, 11, 12, 30, 20, 25, 35 bagi 6 kan ada 6. 108 dibagi 6 ada 18. Nah, digunakan untuk iterasi ketiga atau perulangan ketiga. Ya. X ke sentroid, ya, sentroid ketiga ini X-nya 3X dan sentroidnya 3. Kalau 3 ke X2 ini 1, kemudian 3 ke X3, X3 ke sentroid 3 0, 4 1, 10 7, 11 8, 12 9, 20 17, kemudian 25 22, 35 32. Kemudian untuk sentroid yang kedua menggunakan 18 ya. Untuk 2 selisih 16, 3 15, 4 14, 10 8, 11 7, kemudian 12 6, 22, 25 7, 35 17. Ditentukan lagi masuk ke klaster keberapa. Nah, untuk menentukan klaster keberapa ini adalah nilai yang paling terdekat. Tadi klasternya adalah menggunakan senternya 3. Center 3 berarti paling dekat nih 1 ini masuk klaster 1, 3 masuk klaster 1, 2 klaster 1, 3 klaster 1, 4 klaster 1, 7 klaster 1. Nah, paling dekatnya ke 3 kan. Nah, kalau 11 kan ini udah masuk selisihnya 8. Ini udah jauh nih. Maka dia masuk ke 2, klaster kedua. Kemudian 9 juga 2. 7 2 ini 25 juga klaster kedua. Kenapa klaster kedua? Kita lihat di klaster yang kedua atau sentroid kedua. Sentroid kedua itu tadi kan 18. Nah, 18 itu paling dekat ya 7 ini di 11 ini mendekati ke 18 karena selisihnya cuma 7. Gitu. Kemudian 12 ke 18 selisihnya kan 6, berarti kan titiknya 6. Ke 18 titiknya selisihnya 6, jadi lebih dekat ke 6. Ke 12 sorry. Kemudian 20 ini juga klaster kedua, ke 25 juga klaster 2, 35 klaster 2. Sehingga diperoleh klaster baru lagi pada iterasi ketiga, yaitu klaster yang pertama adalah 2, 3, 4, 10. Dan klaster yang kedua adalah 11, 12, 20, 25, dan 35. Kemudian akan dihitung lagi sentroid yang baru. Sentroid yang baru yang diperolehnya adalah 2, 3, 4, 10. Dibagi 4, 4,75. Kemudian sentroid yang kedua 11, 12, 20, 25, 35 dibagi 5 dapatnya 98/5 atau 19/6. Proses iterasi akan berhenti jika sentroid baru sama dengan sentroid lama, atau dengan kata lain
elemen dalam sebuah klaster tidak berubah. Jadi elemen ini tidak berubah, maka akan berhenti. Nah, kalau kita hitung lagi dengan centroid 4,7 ini dan 19,6, ini datanya akan tetap sama di sini. Nah, makanya ini berhenti di sini aja. Gitu. Oke, itu aja untuk penjelasan dari saya tentang asosiasi rule dan analisa clustering. Analisa asosiasi dan analisa clustering pada pertemuan hari ini. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan nanti di grup WhatsApp atau juga di kelas ya, LMS kita Nusa Mandiri, e-learning Nusa Mandiri ya. Nanti diskusi di ruang diskusi, dimasukkan aja. Kemudian untuk hari ini saya rasa cukup. Ya, terima kasih sudah menyimak apa yang sudah saya jelaskan. Jika masih dirasa kurang jelas, silahkan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.